Terima kasih teman-teman Jambi. Berapa banyak saudara percaya bahwa Tuhan yang kita sembah Tuhan yang dahsyat, luar biasa, ajaib. Tepuk tangan dong yang meriah buat worship team yang semangat terus memuji menyembah Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara, tidak kenal maka nggak sayang. Terima kasih buat tim dari Jambi, tim pengembalaan, Pastor Hussein, Pastor Tony, semua yang sudah memberikan kesempatan bagi saya. Nama saya Benny, saya asli dari Jawa Timur, saudara, dari Jember, Jawa Timur, ya. Sudah tinggal di Philadelphia. Saya pindah ke Amerika tahun 2001, jadi 19 tahun, saudara. Udah lama. Tapi teman-teman ngomong udah 19 tahun, hampir 20 tahun ya, 20 tahun. Tapi bahasa Jawanya masih mendok, ya itulah saya, saudara. Saya tinggal di Philadelphia, di sini sekitar ada 6.000 orang Indonesia dan 70% arek-arek Surabaya. Jadi di sini ada Warung Surabaya, ada Jakarta Cafe, ada Indonesia Restoran, ada Pendawa, ada Ramayana, semua komplit. Jadi orang Amerika bilang Philadelphia itu seperti Little Indonesia. Jadi kalau nggak bisa pulang ke Indonesia, ke Philadelphia saja, itu kota kami di belakang sana, saudara, itu center city-nya, downtown-nya, pusat kotanya. Jadi supaya kalau saudara ke Amerika boleh mampir ke sini. Philadelphia itu di tengah-tengahnya New York dan Washington DC. New York itu tempat bisnis, sementara Washington DC itu tempat capital city ya, untuk ibu kota. Kami ada di tengah-tengah. Memang dulu ibu kotanya Amerika di sini cuma 15 tahun, tetapi setelah itu dipindah ke Washington DC. Baik, sekali lagi kalau Anda mau ke sini silakan, please kontak, mampir supaya bisa fellowship bersama-sama. Baik, terima kasih. Hari ini saya akan sharing tentang apakah mujizat itu masih ada. Saudara-saudara, banyak hal yang kita hadapi hari-hari ini sehingga kadang kita berpikir di mana kesetiaan Tuhan, di mana kuasa Tuhan, di mana kemurahan Tuhan, di mana mujizat yang selama ini mungkin kita harapkan. Dan saya percaya bersama dengan Tuhan, karena kita menyembah Tuhan yang dahsyat, yang ajaib, mujizat itu masih ada sampai sekarang. Firman Tuhan landasan kita hari ini diambil dari Kejadian pasal 8 ayat 13 sampai ayat 14. Kejadian pasal 18 ayat 13 sampai 14. Kalau boleh minta tolong mungkin Pastor Tony boleh membaca. Pastor Tony, Kejadian 18 ayat 13 sampai 14. Kejadian 18 ayat 13 sampai 14, demikian firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan Abraham umur 99 tahun dan Sarah umurnya 90 tahun. Tuhan mengirim utusannya, malaikat berkata, kamu akan punya anak. Tahun depan engkau akan menerima keturunan. Tentunya Sarah berpikir dan mulai nggak percaya. Dan saat dia nggak percaya, dia tersenyum, dia tertawa. Sehingga waktu Sarah tertawa, Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkata kepada Sarah, is there anything too difficult for the Lord? Is there anything too hard for the Lord? Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Walaupun dia 90 tahun, walaupun Abraham 99 tahun, kalau Tuhan yang berjanji, kalau Tuhan yang berkata-kata, kalau Tuhan yang berfirman, saya percaya bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Dia sanggup melakukan perkara yang ajaib, yang luar biasa. Yang setuju angkat jempolnya. Yes. Saya harus semangat, saudara, karena di sini sudah jam 10 malam. Haleluya. Oh sorry, jam 9 lebih. Jadi kalau nggak semangat bisa tertidur ini. Ya maksud saya. Saya barusan khotbah di ibadah Pentakosta, jadi agak terlambat sedikit. Nah, saudara-saudara, saya bisa bayangkan Abraham waktu dia gendong anak, punya anak umurnya 100 tahun.
Dan Sarah umurnya 91 tahun. Saya search, saya Google, saya cari. Ada gambar yang ya relevan lah. Saya nggak tahu apakah Abraham itu modelnya kayak gitu. Tapi kurang lebih kayak gitulah. Saudara bisa bayangkan kalau saudara ketemu engkong-engkong sama emak-emak. Gendong anak umur 1 tahun. Lagi jalan-jalan di mall. Kalau di Jakarta saya sering ke mall Taman Anggrek. Pasti ada orang tanya begini, Kong, ini cucu nomor berapa ya Kong ya, gitu ya. Atau yang satunya lagi, mak, ini cucu nomor berapa ya. Engkongnya sama maknya garuk-garuk kepala, ini jawabnya gimana. Terus yang tanya ngomong gini, keponakannya kali ya, atau cicitnya kali ya. Nggak dijawab juga. Saudara, karena it's impossible for the human being, bagi orang yang umur ada 90 tahun untuk mendapatkan anak. Tetapi kita menyembah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, yang baginya tidak ada yang mustahil. Mujizat masih ada. Yang setuju katakan amin. Yes. Pertanyaan hari ini buat kita, ya, adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Aduh Pak, saya kena COVID-19. Sedang sakit. Dokter bicara, dokter menyatakan bahwa kesempatannya sudah sangat kecil sekali. Gak mungkin Pak. Tetapi saya mau bertanya, apakah ada yang mustahil bagi Tuhan? Bukankah COVID-19 adalah sakit penyakit sama dengan sakit yang lain? Kalau Tuhan mau menghendaki sembuh, Tuhan pasti bisa membuat sembuh. Aduh Pak, sekarang kesulitan ekonomi, pandemi, cari kerjaan sulit di mana-mana. Saya sangat percaya Dia Jehovah Jireh. Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Kalau Dia mau memberkati Bapak Ibu Saudara, saya percaya Dia punya 1001 macam cara untuk menolong, menyertai, dan memberkati, dan mencukupi kebutuhan kita. Kalau di Amerika, orang struggle-nya dengan imigrasinya. Waktu nge-apply urusan imigrasi, puji Tuhan, presiden yang sekarang Mr. Donald Trump memang agak ketat, saudara, sulit sekali. Dan saya berkatakan kepada mereka, is there anything too difficult for the Lord? Sekitar 5-6 hari lagi kami memiliki presiden baru. Orang mulai ketakutan, khawatir, kira-kira Donald Trump lebih baik dari Joe Biden atau Joe Biden lebih baik dari Donald Trump? Bisa enggak ya Amerika tambah baik? Bisa enggak hari depan kita tambah baik? Mereka mulai bingung dan bertanya-tanya. Dan saudara, hari ini ada 26.000 tentara sedang berjaga-jaga di Washington DC. Karena banyak hal yang terjadi di capital city-nya Amerika. Dan mereka sekarang di lockdown. Dan pertanyaan saya juga sama kepada mereka. Is there anything too difficult for the Lord? Kalau Tuhan mau menunjuk pemimpin yang lebih baik, yang lebih luar biasa, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Ada yang tanya, kira-kira Pastor, is it 2021 will be better than 2020? Is it going to be possible COVID-19 will be end in 2020? Kira-kira 21, apakah 2021 lebih baik? 2021 COVID-19 selesai? Dan saya kembali bertanya kepada mereka, is there anything too difficult for the Lord? Adakah sesuatu yang mustahil? Ekonomi, COVID, politics, imigrasi, masa depan yang indah Tuhan berikan bagi orang-orang yang setia. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang setuju angkat jempolnya. Puji Tuhan. Lanjut ya. Baik Bapak Ibu Saudara. Mari terus berdoa untuk Amerika, saudara. Kami mendengar di sini akan ada demo besar di 50 negara bagian atau di 50 provinsi. Dan yang menarik, yang demo itu membawa senjata-senjata yang lengkap. Bahkan security-nya itu kalau di Indonesia ngomong siaga 1. Tapi kita percaya bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Kalau mau memberkati dan menjaga Amerika, bagi Tuhan gak ada. Dan Tuhan juga pasti menjaga dan melindungi Indonesia. Katakan amin. Saya singkat saja. Kenapa kita harus percaya mujizat? Kenapa? We still believe that miracle is still happening. Mujizat itu terjadi. Yang pertama, karena Dia pencipta langit dan bumi. Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita itu pencipta langit dan bumi. Dia menciptakan tata surya dan segala isinya. Lihat tuh tata surya di samping kanan itu.
Kira-kira bumi yang mana ya Pak ya? Mungkin yang bumi yang di sini nih, yang kecil ini saudara. Saudara, bumi itu kelihatan kecil lah, apalagi kita yang ada di bumi. Philadelphia kelihatan kecil, Jambi kelihatan kecil. Saudara nggak kelihatan. Tetapi ingat, kita menyembah Tuhan yang berkuasa. Dia pencipta langit, bumi, matahari, bintang, bulan, dan sebagainya. Dia Tuhan yang perkasa, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang ajaib. Dia pencipta langit, semesta, tata surya. Tetapi yang menarik, Dia juga Bapa kita. Dia adalah Tuhan kita. Dia mengasihi kita. Dia tinggal bersama dengan kita. Dia bersama dengan kita. Tinggal di dalam hidup kita. Dia mengasihi kita. Dia memberikan anaknya yang tunggal bagi kita. Menebus dosa kita. Mengasihi kita. Karena Dia sungguh menjadi Bapa bagi orang-orang yang percaya. Kalau Dia Bapa kita, masa sih Dia nggak peduli kalau anak-anaknya sedang berdoa, sedang sengsara, sedang susah. Kasih Bapa itu kasih yang dahsyat. Kalau Dia pencipta langit dan bumi, saya percaya saudara-saudara, kita nggak perlu takut dan khawatir. Karena apa? Dia yang in control in this universe. Maka baginya tidak ada yang mustahil. Pandemic, lockdown, krisis ekonomi. Sekali lagi, Tuhan sanggup mengubah situasi dan keadaan yang ada. Karena Dia pencipta langit dan bumi. Di perjanjian lama saya belajar banyak saudara-saudara. Yosua suatu saat berperang. Waktu dia berperang membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Matahari di stop sama Tuhan. Waktu Musa mau menyeberang Laut Merah dibelah sama Tuhan sehingga bangsa Israel bisa menyeberang Laut Merah. Waktu Elia berdoa untuk hujan karena 3,5 tahun tidak ada hujan kering, Tuhan mencurahkan hujan. Dan saudara ingat di perjanjian baru juga, waktu Petrus berdoa, diam dan tenanglah, gelombang badai yang besar itu menjadi diam dan tenang. Bapak ibu saudara, lautan, gelombang, matahari, semua itu tunduk kepada Tuhan karena Dia sang pencipta langit dan bumi. Apalagi pandemik saudara-saudara, kalau Tuhan mau mengendaki pandemik selesai minggu depan, bisa enggak kira-kira? Bisa enggak? Kalau Tuhan mau berkata mulai minggu depan gak ada pandemik di Jambi, bisa enggak kira-kira? Bisa. Karena Dia pencipta langit dan bumi. Matahari aja di stop sama Tuhan. Kalau Tuhan mau mengendaki pandemik selesai di Indonesia, di Philadelphia, di Jambi, di Indonesia, hari ini juga bisa saudara-saudara. He is in control in everything in our life. Dia pencipta langit dan bumi dan Dia in control in everything. Makanya saudara-saudara, Abraham percaya kalau Tuhan yang berjanji Dia akan menggenapi karena Dia menciptakan manusia, laki dan perempuan, Adam dan Hawa, dan Dia pasti juga bisa menciptakan baby bagi Abraham dan Sarah walaupun mereka sudah tua. Karena apa? Sekali lagi Dia pencipta langit dan bumi, pencipta alam semesta. Bapak ibu saudara, mungkin masalah persoalan membuat kita mungkin menjadi takut dan khawatir hari-hari ini. Tapi mengapa kita harus percaya mujizat masih ada? Sebab kita percaya Dia pencipta langit dan bumi. Dia tetap in control in everything. Dia tidak pernah turun dari tahtanya dan berkata, aku sekarang cuti ya nggak jadi Tuhan lagi. Aku jadi menteri aja, jadi governor. Enggak. Dia tetap Tuhan di atas segala Tuhan. Dia tetap Raja di atas segala Raja. Dia sanggup melakukan perkara yang dahsyat. Kalau Dia mau menghendaki pandemik selesai hari ini, Dia bisa selesaikan hari ini. Kalau Tuhan mau menghendaki Bapak Ibu Saudara yang di GDC Jambi menjadi orang-orang yang diberkati, dipakai Tuhan, kedaulatannya Tuhan itu dahsyat, ajaib dan luar biasa. Bisa terjadi hari ini pun sesuai dengan waktu dan rencananya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Saya harus lebih semangat dari WL-nya. WL-nya aja ngajak tepuk tangan ya. Pembicaranya boleh ngajak tepuk tangan. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, kenapa kita perlu percaya bahwa mujizat masih ada? Sebab janji Tuhan itu tidak pernah gagal. Kalau manusia berjanji, kadang lupa.
Kalau manusia berjanji kadang meleset. Ya, katanya orang Medan, meleset. Ya, ya saudara-saudara, kalau Tuhan yang berjanji, dia pasti menggenapi. Kejadian 15 pasal 5 berkata bahwa Tuhan akan memberikan kepada Abraham keturunan seperti bintang yang di langit. Dan Tuhan berjanji kepada Abraham, dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Kalau dia berjanji, pasti dia akan menggenapi. Kalau dia berjanji, pasti dia tidak akan berhenti di tengah jalan. Kalau dia berjanji, dia selalu akan menyelesaikan sampai garis finish. Kalau dia berjanji, tidak seperti manusia yang bernyanyi, janji-janji, tinggal janji, bulan madu, hanya mimpi. Gitu ya lagunya ya. Saya lupa, sudah lama lagu itu. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, dia tidak akan lupa. Nah, saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan buat hidup kita hari ini adalah Yeremia 29 ayat 11. Rancanganku di dalam Tuhan, rancangan kita di dalam Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan hari depan yang penuh dengan harapan. Katakan amin. Janjinya adalah Mazmur 23. Dia adalah gembala yang baik. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita nggak perlu takut bahaya, sebab tongkat dan gadanya itu yang melindungi kita. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti hidup kita. Itu janjinya. Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, tidak sekali-kali pun aku meninggalkan engkau. Itu janjinya Bapak Ibu Saudara. Dan janjinya tidak pernah gagal. Dan kalau dia berjanji kepada Abraham, dia akan menggenapinya. Walaupun umurnya sudah 99 tahun, walaupun dia sudah tua, engkong-engkong, emak-emak, tetapi saya mau beritahu, janji Tuhan tidak akan pernah gagal. Saya dapat kata-kata nubuatan ini buat teman-teman di Jambi. Kalau Tuhan yang sudah membuka gereja ini, kalau Tuhan yang sudah berjanji untuk pelayanan saudara, tetap yakin dan percaya karena dia akan menggenapinya. Katakan amin. Yang setuju katakan angkat jempolnya. Pastor Hussein, Pastor Tony, kalau Tuhan yang bicara, kalau Tuhan yang berjanji, kalau Tuhan yang berkata-kata, pegang teguh itu janji Tuhan. Sebab janji Tuhan gak pernah gagal. Kita menyembah Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Yang menjadi masalah adalah terkadang waktu ada masalah, pergumulan yang kita hadapi, kita menjadi tawar hati, takut. Dan kita berkata, bisa ndak ya? Maju ndak ya? Apalagi ngerintis gereja di musim pandemik. Apa bisa enggak ya, Pastor? Ya sulit mungkin. Bapak Ibu Saudara, kalau saya boleh cerita, ini karena pertama kali diundang Jambi boleh banyak cerita. Waktunya kurang 5 menit lagi ya kalau nggak salah ya. Oke. Nah, saudara, waktu saya pindah Philadelphia, kita ngerintis gereja cuma 9 orang, saudara. Cuma 9 orang, persembahan $90. Dan harus bayar sewa gedung $100. Jadi tombok $10 kurang. Pak Tim utus saya, Pak Tim Hardono utus saya ke Philadelphia. 1 tahun saya bingung di sini, ngapain ini di Philadelphia. Saya keliling, saya doa. Ibadah pertama saya main keyboard. Ini puji Tuhan ada WL-nya 3. Saya main keyboard di depan. Saya WL, saya khotbah, saya pengumuman. Dari pertama sampai terakhir di depan terus, gak turun-turun saudara-saudara. Ini pendeta mahasakti karena memang belum ada yang bisa. Dan 90% jemaat kita ai semuanya. Banyak yang dari Medan saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara, kita setia. Dan setelah berjalannya waktu, Tuhan terus menumbuhkan gereja kami. Saya mau cerita sedikit. Sekitar tahun 2013, 2015, 2014, Tuhan kasih mimpi sama kami, terutama sama saya, untuk beli gedung gereja. Mimpi, dan saya yakin itu dari Tuhan. Saya yakin itu dari Tuhan. Akhirnya saudara, kita doakan, kita telinga kita beli gedung gereja itu. Bekasnya restoran orang Italia. Waktu kita sudah beli gedung itu, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Kita minta izin
sama kampung di sini ditolak, saudara. 300 orang bule, orang Italia datang, resolusi kita ditolak. Ngapain orang Indonesia di sini? Orang Asia, go back to your country. Waduh, saya bingung, saudara. Mereka teriak-teriak. Saya nangis, kita nangis, cari izin sulit sekali. Kami ngeplay izin itu 7 kali, 8 kali ke Center City, ke pusat kota, ditolak. Ganti kontraktor 3, give up semua. Dan lemes, saudara. Saya tanya sama Tuhan, salah enggak ya Tuhan? Salah denger enggak? Sepertinya ini janji Tuhan. Dan suatu siang, suatu pagi menjelang siang, saya masuk di gedung itu. Gedungnya gelap, saudara, besar. Ya, bisa nampung 300 kursi, saudara. Gedungnya gelap, belum lampunya. Dan saya berdoa, saya nangis di situ. Tuhan, saya dengar loh, ini darimu loh, ini janjimu loh Tuhan. Di mana kesetiaanmu Tuhan? Waktu saya sedang berdoa kayak orang stres bingung. Tiba-tiba ada suara kencang. Saya bingung, ini suara apa? Hujan deras, saudara. Gentengnya bocor semua langit. Wah, tambah bocor. Ya sana bocor, sana bocor. Aduh Tuhan. Ada yang telepon, Pak, dijual aja deh gedungnya, Pak. Nyerah aja deh, Pak. Pak Beni salah mimpi kayaknya. Mana bisa nih. Orang profetik tuh sekarang ngeroh-ngeroh tok. Nggak pakai logika, jual aja, Pak. Wah, itu saudara berat. Saya nangis, saya doa. Sekitar jam 12, saya lihat ada miss call, saudara. Orang miss call, saudara. 6 kali miss call, saudara. Bapak Ibu saudara, saya buka, itu telepon dari state yang lain, dari Indiana State. Ada orang Indonesia yang anaknya lagi sekolah di Indiana. Teman saya, saudara, asli dari Siantar, tapi dia pengusaha di Medan. Sudah lama, 10 tahun tidak ketemu. Dia tiba-tiba telepon, Pastor Benny, masih ingat suara saya? Ingat suara saya. Lagi ngapain di gereja nih, Bu? Lagi doa untuk gedung gereja. Loh, kenapa? Ya inilah, Bu, gentengnya bocor. Butuh berapa biayanya? Sekitar bisa kita pakai ibadah. Bapak Ibu saudara, kami beli murah sekali, 320.000 US dollar. Setelah kita pakai 4 tahun, sekarang harganya naik jadi 1,2 million US dollar. Naik 4 kali lipat. Itu kemurahan Tuhan. Dimulainya dari 90 dolar Pak Husein Alai. Dimulainya dari air mata Pak Husein, Pak Tony. Dimulainya dari nggak punya apa-apa. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan yang akan menggenapi. Kalau Tuhan yang berjanji, kita harus percaya. Kita harus rebut janji Tuhan. Kita nggak boleh menyerah. Kita harus maju. Kita harus yakin. Sebab kita menyembah Tuhan yang dahsyat, ajaib, dan luar biasa. Teman-teman Jambi, maju terus. Teman-teman Jambi, jangan menyerah. Teman-teman Jambi, percaya, mujizat masih ada. Asalkan setia, nggak menyerah, maju. Saudara akan lihat perkara yang dahsyat terjadi atas pelayananmu. Sebab apa? Kita melayani Tuhan yang dahsyat, yang ajaib, yang luar biasa. Senangkan hatinya, lakukan kehendaknya. Saudara akan amazed dengan perbuatannya yang ajaib. Gak bisa tolong kita semua. Minggu lalu di ibadah kami ada Bro Ronald, ada jemaat kita namanya Ailan juga, yang oksigennya tinggal 30%. Kalau Brother Ronald yang dari GBI Miracle Bali sudah koma 14 hari. Udah hitam semua tubuhnya, tetapi karena Tuhan berkehendak mereka semua sembuh dan bersaksi. Kesaksian itu yang membuat iman kita dibangun.
Wahyu 12 ayat 11 dikatakan, oleh karena kesaksian kita. Ya saudara-saudara, oleh sebab itu ayo membaca firman sehingga saudara dengarkan kesaksian hamba-hamba Tuhan. Seperti divaksin cacar, flu shot, tetanus, cepat saudara-saudara. Ada yang ngomong, pastor ada 6-6-nya. Enggak ada 6-6-nya. Disuruh menyangkal Tuhan Yesus Kristus, enggak. Saudara-saudara, ada yang ngomong vaksin itu ada chipnya. Enggak ada chipnya. Enggak ada 6-6-nya. Kalau chip dan 6-6 itu ditaruh di tangan sini. Dan ditaruh di dahi dan sistem perdagangan antikris itu saudara-saudara. Tetapi vaksin yang saya dapatkan di pundak sama dengan vaksin-vaksin yang lain. Tetapi berapa banyak kadang orang Kristen sampai ketakutan. Karena apa? Hoax. Kemarin Pak Dani Sepangat kasih tips. Jika Anda takut, ya sebelum divaksin perjamuan kudus aja. Tubuh dan darah Yesus sanggup mengalahkannya. Setuju katakan amin. Billy Graham ditanya, what is the secret of miracles? Mr. Billy Graham, Reverend Billy Graham said there are 3 important secret or keys for miracle. Number 1, read the Bible. Number 2, read the Bible. Number 3, read the Bible. Because when we read the Bible, our faith will be built up. Our faith will be stronger when we listen to the word of God. Saat kita mendengarkan firman Tuhan akan membuat kita menjadi orang-orang yang kuat. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di hari-hari yang sulit ini, ayo kita punya wisdom, memilih tontonan, YouTube, semua yang membangun iman kita. Dan waktu kita mendengarkan kesaksian, iman kita dibangun. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Siapa yang percaya 2021 Anda akan menjadi orang-orang yang diberkati mengalami mujizat? Amin. Siapa yang percaya Anda tidak akan pernah kekurangan? Amin. Siapa yang percaya Anda sehat, kuat dalam anugerah Tuhan? Yang gak angkat tangan, gak sehat, gak diberkati, angkat tangan semuanya. Amin. Haleluya. Pastor Yusenala, izinkan saya sharing closing dengan kesaksian. Ada yang tanya, Pastor Benny dulu kok bisa ya sampai ke Amerika, gimana ceritanya? Boleh kesaksian sedikit dong? Boleh. Saya anaknya orang desa, saudara. Teman-teman bilang gini, rumahmu jauh dari kawat telepon, jauh dari kawat listrik, dekatnya kawat jemuran. Saudara-saudara, desa sekali. Waktu saya lulus SMA, saya nekat mau sekolah Alkitab ke Surabaya. Cuma bawa duit 40.000, saudara. Saya ditanya sama orang tua saya, kamu mau jadi apa? Saya mau jadi pendeta. Ditanya, mau menjadi pendeta, mau makan apa? Saya mau makan nasi. Emangnya pendeta makan batu? Tahun 90-an kan pendeta susah, saudara. Nyanyi, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana kerja buat Tuhan. Pokoknya kalau semakin sengsara tuh semakin rohani gitu, saudara. Nggak zamannya GBI. GBI sekarang pendetanya, wah keren-keren, saudara. Waduh, zamannya dulu susah, saudara. Makanya orang tua saya nggak mau saya jadi pendeta. Maunya saya sekolah teknik komputer, teknik engineer. Puji Tuhan saya dapat scholarship untuk sekolah saudara di Malang untuk teknik sipil dan teknik komputer. Tetapi begitu dapat scholarship, saya berangkat ke Malang. 10 hari saya nggak bisa tidur, saudara. Saya dapat mimpi yang aneh-aneh. Dan akhirnya pasrah sama Tuhan, saya jadi pendeta. Oh saudara, sampai di Surabaya, betul saudara. Saya susah, saya kelaparan. Kalau akhir-akhir bulan tuh nyanyinya dari Sabang sampai Merauke, Indomie sampai bosen. Indomie itu hari pertama enak, hari kedua lumayan hauce, hari ke-10 itu nggak rasa apa-apa, saudara, udah melenek, bosen. Tapi daripada nggak makan ya udahlah makan, sehat, saudara. Teman saya ngomong begini, kan kita nggak makan Indomie, makannya babi kecap. Wah, guyonan, puji Tuhan, iya babi kecap.
Babinya lari tinggal kecap tok, saudara, susah. Itu tahun 90-an jadi pendeta enggak gampang. Lulus sekolah Alkitab Surabaya. Senior saya panggil dia Kak Tim Hardono. Ya, akhirnya narik saya ke Jogja. Jadi full timer di Jogja, saudara. Nah, waktu di Jogja saya pingin sekolah ke Amerika. Nggak tahu caranya gimana. Pokoknya bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Betul Bapak Ibu Saudara. Berdoa, puasa. Saya dulu penjaga menara doa Pak Hussein Alay. Setiap hari main gitar, ngejeng 6 jam itu. Pokoknya di Jogja tuh ada serangan fajar main gitar tuh 6 jam nggak selesai. Gonjreng. Saya lihat Pak Hussein Alay semangat tuh jaga UPT. Ceripayamu nggak sia-sia, Pastor. Saya dulu juga penjaga menara doa. Sampai tangan bendol semua. Saya masih ingat, saudara-saudara, ada teman saya ngomong, kamu mau sekolah ke Amerika? Mau. Ya tapi biayanya mahal. Ya begitu nggak ada yang mustahil. Zamannya itu presidennya Gus Dur, saudara-saudara. Dolarnya kalau nggak salah $1 tuh 17.000. Pak Harto lagi turun tahta waktu itu. Susah, ekonominya susah. Maaf ya, saya buka-bukaan nggak apa-apa kan di sini. Gajinya hamba Tuhan. PK bukan gaji, love gift 400.000, saudara. Bukan $400.000, $400.000, saudara. Apa bisa biaya sekolahnya di Amerika 1 semester aja 8.000 US, gimana bisa? Saya pingin cita-cita S2, S3, doa di menara doa, terus nyaing. Saudara, ini banyak yang gabung menara doa. Saya cerita ini supaya saudara tahu ada kuasa doa yang dahsyat. Saya jaga menara doa dan Tuhan saksi saya nggak nambahi, saya nggak mengurangi. Hari Kamis, Bapak Ibu Saudara, kantor di Jogja full timer ada 30 ops semua. Dan hari itu saya yang jaga piketnya, cuma saya. Tiba-tiba Pak Tim Hardono panggil saya, Benny kamu kesini. Waduh, saya kaget, kenapa nih, saya salah apa nih? Boleh bersaksi kan, nggak apa-apa ya? Pastor nggak apa-apa ya? Ngapain salah? Salah apa saya gitu? Benny kamu berangkat ke Medan. Waduh, ngapain ke Medan? Gantiin saya khotbah. Oh ya Pak Tim, siap. Lah Pak Tim gimana? Saya diundang ke Singapura. Ya, waktu itu Pak Johananto yang bikin retreat youth. Ya, jadi beliau milih yang ke Singapura, saya saya diutus ke Medan jadi PDC, pendeta cadangan. Nggak apa-apa, saudara. Siap Pak Tim. Naik apa saya? Naik Garuda. Waduh, seneng saudara. Pendeta umur 21 tahun baru lulus sekolah Alkitab naik Garuda. Saudara-saudara. Saya nggak punya jas Pak Tim. Saya pinjemin jas. Saya kurus, dia gede, obrol-obrol saudara. Kenapa saya senang naik Garuda? Karena 1 tahun sebelumnya saya praktek dari Surabaya sampai Medan. Saya naik ALS, antar lintas Sumatera, 4 hari 5 malam. Setiap 8 jam berhenti di rumah masakan Padang. Sampai Medan, saudara. Saya nggak bisa berdiri, geger saya kayak meja, saudara. Naik kursi. Saya naik pesawat, seneng, saudara. Gantiin. Panitia retreatnya jemput saya sampai Medan. Begitu jemput saya, dia shock. Lah pendetanya kok kurus, hitam, jelek. Langsung telepon Jakarta. Pak Tim nggak salah kirim pembicara tuh. Memang nasibnya pendeta cadangan tuh gitu. Yang utama nggak bisa yang cadangannya. Tapi belum tahu Tuhan menyertaiku, ada kemuliaan dan urapan Tuhan. Wow. Kami retreat di Danau Toba, saudara. Yang datang cuma 30 orang. Dan setelah dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, ada ibu-ibu yang duduk di belakang. Ibunya itu diam aja. Ibu-ibu duduk di belakang. Selesai dilawat Tuhan, jadi retreat selesai. Ibu ini panggil saya, Pastor Benny, Pak Benny apa yang perlu dibantu? Ibu, saya ini pingin sekolah ke Amerika. Saya dapat scholarship potongan. Tapi untuk bayar visanya aja, nge-apply visa sulit. Visa waktu itu 1 jutaan sulit. Apalagi beli tiket pesawat. Kita ini mana ada. Oke Pak, kami doakan. Selesai retreat, kita ke Medan. Di Medan tuh ada Jalan Semarang ya. Kalau misalnya makanan tuh buka 24 jam. Kita ditraktir makan. Oleh kemurahan Tuhan saya dikasih angpau merah. Karena ini orang Chinese kasih angpau merah. Tuhan saksi saya. Dan biarlah kesaksian ini menguatkan saudara. Saya taruh di saku saya.
Dan setelah makan kita happy-happy. Saya ke toilet, saudara. Dan maaf, saya pendeta muda nggak ngerti. Di toilet saya kekenyangan. Saudara jangan tanya apa yang saya lakukan toilet. Kekenyangan. Dan saat saya kekenyangan, saya iseng-iseng buka amponya itu. Dan saya lompat dari toilet, saudara. Tuhan jadi witness. 38 lembar. Duit $100, Bapak Ibu saudara. Dan ada note-nya. Pastor Benny, semua biaya sekolah Anda S2, bahkan saya sekolah S3, kami satu keluarga yang akan membiayai. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Saya pulang, saya nangis. Waduh, ibu ini siapa? Ternyata saya cek dia punya 30.000 hektar kebun kelapa sawit, punya 18 perusahaan besar ada di situ. Dan akhirnya saya bisa sekolah ke Amerika. Bapak Ibu Saudara, saya laporan sama Pak Tim. Pak Tim, saya berangkat ke Amerika. Duitnya dari mana? Tuhan yang kirim. Kok bisa? Bisa. Saya ceritain. Teman-teman full timer, saya Pak mau Pak jadi PDC Pak, PDC cadangan Pak. Ya, dia daftar semua. Tapi berkatnya Tuhan bagi kita itu masing-masing. Saya saksi ini karena saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan yang saya sembah, yang saya layani juga sama dengan yang Bapak Ibu layani. Saya 3-4 kali ngerintis gereja Pak Hussein Ali. Semua dimulai dari nol. Pelayanan kami dimulai dari nol. Tetapi kita melayani Tuhan yang dahsyat. Yang janjinya gak pernah gagal. Yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Kalau saya bersaksi ini, biarlah jemaat GDC Jambi tetap yakin dan percaya masuk 2021. Imanmu teguh, imanmu kuat, imanmu tetap berharap sama Tuhan. Mujizat masih ada. Walaupun kau sakit, percaya mujizat masih ada. Walaupun kau menantikan pekerjaan terbaik, mujizat masih ada. Walaupun kau berdoa untuk keluargamu, percaya mujizat masih ada. Jangan ragu Tuhan. Jangan ikut, jangan takut, ikut Tuhan, percaya dia Tuhan yang ajaib. Apapun terjadi, dia Tuhan yang sama, ya sama mujizat. Dengan kita sama bahkan tidak ada yang mustahil. Haleluya, angkat tangan. Tak ada yang mustahil bagi kita. Yang mustahil bagi kita, Tuhan yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Siapa yang percaya mujizat masih ada? Angkat tangan saudara, come on. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, yes. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi saudara yang percaya, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, yes. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Urapan Tuhan sedang mengalir, mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Yang percaya mujizat masih terjadi, angkat tangan saudara. Kami berdoa Tuhan buat tangan-tangan yang terangkat. Percaya bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Dalam roh saya melihat saudara beberapa bulan ke depan akan melihat mujizat. Gereja ini akan mengalami mujizat. Gereja ini akan mengalami terobosan yang dahsyat.
Gereja ini akan mengalami perkara-perkara yang luar biasa. Hamba-hambaku tetap percaya. Hamba-hambaku tetap melangkah dengan iman dan setia. Hamba-hambaku, aku punya tanah perjanjian bagimu. Engkau akan melihat pintu-pintu dibukakan bagimu. Engkau akan melihat mujizat demi mujizat diberikan bagimu. Lihat tangan-tangan yang terangkat. Kami berdoa mujizat terjadi. Kemenangan terjadi. Dalam nama Yesus, urapan Tuhan mengalir. Saudara bisa bahasa roh, mari berbahasa roh bersama-sama. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat dilepaskan. Kami berdoa sembuh, 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 kuat, 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 kuat. Dalam nama Yesus, haleluya. Tuhan, kami berdoa buat Pak Hussein Alai. Hambaku, aku yang memanggil dan memilih Engkau. Aku yang mengutus Engkau. Aku yang mengurapi Engkau. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebab hari-hari ini seperti Yosua, Engkau akan melangkah ke tempat-tempat yang baru. Perkara-perkara yang baru yang tidak pernah Engkau pikirkan dan bayangkan. Tuhan membawa Engkau ke tanah perjanjian. Doa-doamu yang Engkau doakan bertahun-tahun, hari-hari ini akan digenapi tepat pada waktunya. Asalkan Engkau kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Percayalah, maka Tuhan memberkati kau. Terima kasih buat Haji yang luar biasa. Urap mengalir Tuhan. Jangan Meli, nama Engkau mengurapi Engkau. Bude Meli, Tuhan mengasihi Engkau. God's love you. Will do something in your life. Tuhan memberkati dengan dahsyat. Tuhan masalahmu. Tuhan pergumulanmu. Tuhan tidak akan membiarkan kau sendiri. Kata-kata nubuat Lilis, anak Lilis, waktu engkau berdoa sendiri, tidak ada orang yang tahu. Di tengah malam engkau bangun sendiri, engkau berdoa sendiri, gak ada orang yang tahu. Tetapi Bapa di surga tahu apa yang menjadi pergumulanmu. Bapa di surga tahu apa yang menjadi doa-doamu. Hari-hari ini akan melihat jawaban Tuhan terjadi. Anakku, aku mendengar doamu. Anakku, aku menggenapinya. Tepat pada waktunya. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut, sebab aku mendengarkannya. Buliani, Darlin, angkat tangan. Haleluya. Tuhan akan memberkati keluargamu hari-hari ini. Terjadi breakthrough yang luar biasa. Semua kebutuhan keluargamu Tuhan mencukupi. Engkau tidak kekurangan. Ada berkat yang luar biasa. Berlimpah, limpah, limpah, limpah terjadi. Sebab sungguh bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Luar biasa. Kita nyanyi senama itu ada mustahil. Tuhan Hussein berdoa untuk firman Tuhan. Mujizatnya sediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Tuhanlah Bapa kami. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan, buat peneguhan Tuhan berikan bagi kami. Kau Tuhan, Engkau setia, Engkau mulia, Engkau dahsyat, Engkau ajaib Tuhan di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Urapi terus Pastor Benny ya Tuhan. Kami percaya tidak kebetulan Tuhan mengutus hamba-Mu untuk boleh menyampaikan firman-Mu, menguatkan, meneguhkan, dan membuat kami semakin maju dan berkobar-kobar Tuhan. Untuk kami tetap melayani dan setia kepada Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi istrinya, urapi anak-anaknya ya Tuhan. Pelayanan di Philadelphia semakin dahsyat, semakin luar biasa. Pakai hamba-Mu Tuhan, penuaian jiwa-jiwa pasti terjadi di Philadelphia. Bukan saja di Philadelphia Tuhan, tetapi terus meluas, dipancangkan patok-patok meluas Tuhan.
Tuhan memperluas, Tuhan setiap pelayanan hamba-Mu ini menjadi berkat bagi banyak bangsa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub berlimpah-limpah turun bagi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan buat kekuatan dan anugerah Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus kemuliaan bagi Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Haleluya.